Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi sama aku Najwa Gata di channel aku Najwa Gata juga. Oke, di video kali ini aku ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan yang khususnya untuk tumbuhan. Dan tujuan aku mempresentasikan kali ini ialah untuk perbaikan nilai-nilai aku yang sebelumnya, dan juga semoga juga ini ada tujuannya buat teman-teman semua nih, bermanfaat yang kelas 12 atau kelas 11 menuju kelas 12. Bermanfaat saat maksudnya bermanfaat itu punya gambaran ya, bagaimana tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu teman-teman, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja check it out ke presentasinya atau lanjut ke materinya, oke? Teman-teman semua, kita langsung aja ke materinya. Ini dari judul nih udah kelihatan, namanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di video kali ini aku khusus untuk membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Seperti itu teman-teman. Yuk kita lanjut lagi. Oke, sebentar aku geser sedikit di sini. Asik. Oke, sebenarnya apa sih perbedaan pertumbuhan dan juga perkembangan itu? Kira-kira teman-teman tahu nggak sih awalnya? Mungkin ada yang mikir antara pertumbuhan dan perkembangan itu sama aja, padahal itu beda teman-teman ya, beda. Nah, aku jelasin dari sini. Oke, aku jelasin pertumbuhan, bahwa tuh pertumbuhan ada 3 nih yang aku taruh di sini, yang kita dapat, ya kita bisa dapat bayangin lah ya. Yang pertama, pertambahan jumlah dan ukuran sel. Yang kedua, dapat diukur atau bersifat kuantitatif. Dan yang ketiga, tidak dapat kembali atau disebut juga dengan irreversible. Nah, kira-kira kalau kita langsung bayangin pas teman-teman saat TK atau umur 5 tahun, dan juga saat teman-teman sekarang umur 16 atau 17 gitu ya, badan teman-teman atau tubuh teman-teman itu nggak mungkin sama-sama aja kan, dan itu juga pasti akan terus tumbuh ya, benar pastinya. Nah, pertambahan jumlah dan ukuran sel yang pastinya tadi kan tumbuh ya, nggak mungkin segitu-segitu aja tubuh teman-teman, dan juga dapat diukur. Misalkan itu kayak tinggi badan teman-teman, yang tinggi badan teman-teman pas atau umur 5 tahun dan umur yang sekarang gitu teman-teman, itu pasti tinggi, nambah tinggi, dan juga itu bisa diukur tinggi kan. Dan juga yang ketiga, tidak dapat kembali. Ya kita bayangin aja gitu, teman-teman udah 17 tahun, tiba-tiba kalian jadi anak umur 5 tahun atau jadi anak bocil lah ya istilahnya. Itu nggak bisa terjadi, atau yang namanya juga dengan irreversible, tidak dapat kembali. Oke, dan itu yang kedua, itu kan tadi kan pertumbuhan, dan ini yang ketiga, perkembangan. Perkembangan kita juga punya 3 sifat yang kita taruh di sini, yang teman-teman bisa semua langsung bayangin aja. Yang pertama, bahwa proses menuju kedewasaan. Yang kedua, tidak dapat diukur, dan yang ketiga, dapat kembali. Nah, misalkan buat teman-teman yang wanita nih, ya kan? Kalian semua itu kan pasti akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, menstruasi itu termasuk dalam perkembangan karena tidak dapat diukur, terus menjadi proses menuju kedewasaan, dan juga dapat kembali. Nggak mungkin kan teman-teman terus-terusan menstruasi setiap harinya, pasti kan bakal, maksudnya dari teman-teman pas kecil kalian kan nggak menstruasi, pas kalian remaja atau masuk ke dewasa itu akan menstruasi, dan juga itu akan kembali lagi pas saat kalian sudah umur 50 atau 45 gitu, itu namanya menopause, itu bakal nggak menstruasi lagi, dan itu disebut dapat kembali atau disebut juga reversible. Nah, di sini teman-teman semua ada yang namanya, aku kasih dikit fun fact, asik fun fact, aku kasih ya biar wawasannya kalian luas lah. Bahwa kecepatan pertumbuhan dapat diukur dengan alat yang namanya auxanometer. Apa teman-teman namanya? Coba diulang lagi. Auxanometer. Oke. That's good. Kita lanjut lagi ke faktor tumbuhan. Nah, di faktor tumbuhan ini ada internal, ada eksternal. Nah, kita bahas yang internal dulu nih. Yang pertama ada gen, dan yang kedua ada hormon. Nah, aku pindah lagi muka aku di sini. Oke, yang di sini ada hormon, ya, ada tabelnya ada bukan jenis apa? Beberapa hormon nih, sampai 7. Dan yang pertama ada auksin. Auksin fungsinya apa sih? Kita bisa baca nih di sini. Fungsinya itu merangsang perpanjangan sel dan pembentukan bunga. Itu yang fungsi pertama. Fungsi kedua merangsang pembentukan bunga dan buah. Dan terus kita lanjut lagi ke kedua, giberellin. Yang pertama fungsinya merangsang aktivitas kambium, terus juga menghambat pembentukan biji, terus juga, dan yang terakhir menyebabkan buah menjadi sangat besar dan tidak berbiji. Dan terus yang ketiga, hormon yang ketiga itu adalah sitokinin. Sitokinin itu fungsinya yang pertama memacu pembelahan sel, menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Dan yang keempat ada hormon gas etilen, fungsinya mempercepat pemasakan buah. Dan yang kelima ada asam absisat,
fungsinya itu menghambat pertumbuhan tanaman. Dan yang keenam ada maksud saya dormin. Nah, dormin itu fungsinya itu mengatur proses gugurnya daun. Dan yang ketujuh itu ada asam traumalin, fungsinya untuk merangsang pertumbuhan sel pada bagian tumbuhan yang luka. Misalkan kalian ngebacok bahasanya ngebacok tumbuhan gitu, itu apa sih, tumbuhan tuh kayak rada penyok apa sih bahasanya ya, mungkin kalian bisa bayangin lah kayak gitu ya. Dan saat kalian ngebacok dan tumbuhannya penyok, itu tuh yang berperan itu buat ngembaliin tumbuhannya biar biar seimbang. Itu adalah hormon asam traumalin, seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman semua, ya kan, teman-teman semua di sini ada kurang satu hormon. Kira-kira apa sih hormonnya, ada bisa tebak gak kira-kira teman-teman? Gak usah berlama-lama lagi, aku kasih tahu aja. Yang kurang di sini ada hormon kalin. Nah, hormon kalin itu berfungsi atau berperan sebagai pertumbuhan organ, kayak seperti akar, bunga, terus juga daun, terus juga batang. Nah, kalau berperan kalau berperan misalnya hormon kalin berperan di akar itu namanya rizokalin. Terus kalau kalin berperan di batang namanya kaulokalin. Kalau berperan di daun namanya filokalin. Dan kalau berperan di bunga namanya antokalin. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada faktor pertumbuhan aku geser mulu nih emang. Udah nggak apa-apa ya guys. Oke, di sini faktor pertumbuhan tadi kan internal, sekarang eksternal. Nah, yang eksternal ini pertama ada cahaya. Nah, biasanya tumbuhan itu kan kayak dibagi 3 gitu, maksudnya tipe tumbuhannya. Yang pertama itu kayak long day plant, terus short day plant, sama natural day plant. Oke, lanjut lagi ke 2, yaitu suhu. Nah, teman-teman kalau misalkan tumbuhan di suhu yang rendah itu kayak mungkin bisa aja, tapi nggak maksimal, pertumbuhannya tuh nggak maksimal. Jadi suhu yang rendah atau suhu yang terlalu tinggi itu bisa menjadi salah satu faktor pertumbuhan, seperti itu. Jadi setiap tumbuhan tuh kayak ada suhu yang pas, yang cocok buat dia gitu. Lalu lanjut lagi yang ketiga, yaitu nutrisi. Nutrisi itu juga dibagi 2, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Nah, kalau makronutrien itu ada karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, kalium, dan magnesium. Dan kalau yang mikronutrien itu ada klorida, ferrum, zinc, suprum, mangan, dan juga molybdenum. Kita lanjut lagi ke nomor 4, yaitu adalah kelembapan atau kadar air. Dan yang kelima yaitu pH. Kita lanjut lagi dari faktor ketumbuhan kemana nih? Nah, di sini ada perkecambahan dan tipe perkecambahan. Nah, perkecambahan itu tuh diawali yang namanya tuh dengan imbibisi. Nah, imbibisi itu peristiwa masuknya air ke dalam kecambah untuk memacu fitohormon aktif bekerja. Nah, terus juga kita bisa lihat nih sampingnya nih ada suatu kecambah, asik. Apa sih? Dari sini ada planula. Planula itu calon daun dan juga batang. Terus juga ada kotiledon, itu bijinya, dan radicula itu tuh yang nongol. Kalau kalian misalkan tuh kan ngelihat kacang hijau kan pasti kayak ada nongol sedikit gitu di tengah-tengahnya, itu namanya radicula. Seperti itu. Oke, dipahami? Paham? Oke, bagus. Sip. Kita lanjut lagi ke tipe perkecambahan. Nah, tipe perkecambahan itu dibagi 2, yang namanya epigeal sama hipogeal. Nah, kalau epigeal tuh ya nggak usah deket-deket kan. Oke, kalau epigeal itu kotiledonnya naik ke atas permukaan tanah. Contohnya tuh kayak kacang hijau, kedelai, kacang panjang, tomat. Nah, maksudnya kotiledonnya naik itu bijinya naik ke atas. Maksudnya kalau kalian tumbuh gitu kan, tumbuh nih kan kacang kan, itu dia bakal pas tumbuh bijinya itu bakal naik ke atas, ikut ke atas gitu. Terus kalau hipogeal tuh kotiledonnya tetap dong, ini kayak kebalikannya dari epigeal sih. Nah, hipogeal itu tetap bijinya itu tetap di bawah atau tetap di tanah, seperti itu. Contohnya itu ada kacang tanah, jagung, dan juga padi. Kita lanjut lagi, paham ya teman-teman?
semoga paham. Boleh dicatat atau boleh di pause dulu terus buat dicatat. Oke, kita lanjut lagi ke dominansi apikal. Apaan sih itu dominansi apikal? Jadi dominansi apikal itu adalah pertumbuhan ujung pucuk tumbuhan yang menghambat perkembangan kuncup lateral atau juga samping. Jadi ujung pucuknya itu tuh atau kuncup apikal itu tuh menghambat perkembangan kuncup lateral atau juga kuncup yang samping-samping. Jadi itu tumbuhnya tuh ke atas bukan ke samping. Kayak iklan apa, coba tebak. Oke, lanjut. Next. Kita sudah sampai di pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, pertumbuhan primer dan sekunder ini tuh dia terjadi atau dilakukan oleh meristem primer dan juga meristem sekunder. Oleh yang primer, yang sekunder, seperti itu. Oke. Oke lagi. Kita lanjut ke pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer ini juga terjadi pada ujung akar dan juga ujung batang oleh jaringan primer. Maksud jaringan meristem primer yang tadi aku udah bilang bagian awal. Nah, bagian pucuk tumbuhan menghasilkan auksin untuk memicu proses pemanjangan. Dan untuk pertumbuhan sekunder, pertumbuhan atau pelebaran akar dan batang. Jaringan yang melakukan pertumbuhan sekunder ini adalah kambium dan kambium gabus yang disebut juga dengan velogen. Jadi seperti itu teman-temannya, itu apa? batangnya terus juga akarnya itu tuh makin melebar. Jadi kalau kalian lihat apa namanya tuh, ini pohon tanaman yang ininya makin melebar gitu, kalian bisa ngamatin tanaman gitu, itu tuh disebut juga dengan pertumbuhan sekunder. Oke? Paham ya? Oke. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan juga ini udah di penghujung video ya kan. Terima kasih buat yang udah nonton, dan juga maaf bila ada kesalahan ya, kayak tadi tiba-tiba kameranya jatuh, atau misalkan kayak masih ada kelibet-libet perkataannya, terus juga cara penyampaiannya kurang, dan semoga kedepannya aku juga bisa menjadi lebih baik lagi ya. Mohon doanya teman-teman dan support untuk subscribe di bawah ini teman-teman, dan nyalain loncengnya, pling. Dan semoga kedepannya aku punya konten-konten kayak maksudnya edukasi kayak gini lagi sih ya kan. Walaupun ini tugas, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang udah nonton, dan juga buat teman-teman yang kelas 12 atau kelas 11 mau kelas 12, kalian bisa catat dulu pelajaran ini buat menjadi penggambaran. Jadi kalau misalkan guru kalian nih tiba-tiba di kelas ada yang tahu perbedaan ada yang tahu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan nggak gitu, terus nanti kalian kayak langsung tunjuk tangan, jadi ya proud gitu, jadi bangga kalian bisa jawab. Oke? Ya itu sih gambarannya sih, semoga kalian bisa catat dan juga menjadi gambaran, dan semoga juga aku perbaikan nilai kali ini bisa maksimal seperti itu, dan juga ya that's all sih. Udah cukup sih menurut aku ya. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat selalu teman-teman semua. Bye. Dah.